Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini, hari Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, bersama saya, Yosua Hendri. Haleluya. Perenungan kita akan terambil di dalam Mazmur, Bapak Ibu, Mazmur 35 ayat 12 sampai 18. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam Mazmur 35 ayat 12 sampai 18. Saya ulangi, ayat 12, mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit, demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-mengolok terus, mengertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama Tuhan, Engkau memandangi saja. Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji Engkau. Bapak Ibu, perenungan kita pada hari ini akan saya berikan tema, yaitu keadaan yang abnormal. Ya, ini adalah tema kita pada hari ini, keadaan yang abnormal. Bapak Ibu, apakah kita sering mengalami keadaan seperti pemazmur di dalam Mazmur 35 ayat 12 sampai 18 ini? Keadaan di mana kita berbuat baik kepada seseorang, tetapi orang itu malah berlaku jahat kepada kita. Ya, ini keadaan yang abnormal. Normalnya itu kalau kita berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, ya, dan tidak sedikit. Bahkan kita sering kali mengalami kalau kita berbuat baik kepada seseorang, maka orang itu berbuat baik kepada kita. Ini keadaan normal. Tetapi pemazmur ini mengalami sesuatu keadaan yang abnormal, yang tidak normal, di mana dia berbuat baik, tetapi orang berlaku jahat kepada dia. Nah, pemazmur mengatakan dalam perkara seperti ini, pemazmur mengatakan bahwa perasaan bulus mencekam aku, Bapak Ibu. Perasaan bulus mencekam aku. Ayat 12, saya ulangi ayat 12, mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, perasaan bulus mencekam aku. Perasaan bulus mencekam aku itu artinya dia merasa kehilangan atau kerugian yang banyak. Ya, ini perasaan bulus ini artinya dia merasa kerugian, mengalami kerugian, merasa kehilangan. Ya, demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu. Pasti kita semua pernah mengalami hal tersebut. Pasti kita pernah mengalami hal tersebut, dirugikan atau kita berbuat baik tetapi orang berlaku jahat kepada kita. Pasti kita pernah mengalaminya. Baik itu dalam skala kecil atau dalam skala besar yang membuat hati kita merasa tertusuk seperti tertusuk duri. Ya, kadangkala kita berlaku baik, orang berlaku jahat itu seperti hati kita seperti tertusuk duri, begitu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini, Bapak Ibu, mari kita belajar dari apa yang sudah dilakukan dari pemazmur ini. Contohlah sikap dari pemazmur ini, apa yang dilakukannya ketika ia menghadapi hal yang abnormal ini, hal yang tidak normal ini. Ya, dia berbuat baik tetapi dibalas dengan kejahatan. Ini hal yang abnormal, yang tidak normal. Ya, apa yang dilakukan pemazmur? Mari kita renungkan bersama-sama. Kita baca Mazmur 35 tadi ayat 17 sampai yang ke-18. Sampai berapa lama Tuhan, Engkau memandangi saja. Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan
menyanyikan syukur kepadamu dan dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku memuji-muji Engkau. Jadi ada, kalau saya rangkumkan, yang dilakukan pemazmur ini menghadapi sesuatu yang tidak normal ini, yang tidak normal ini. Yang pertama, ya, ayat yang ke-17, kita ambil dari ayat ke-17, yaitu pemazmur menyerahkan kepada Tuhan di dalam doa. Di sini katakan, sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja, selamatkanlah jiwaku dan dari perusahaan. Jadi dia berseru kepada Tuhan menghadapi sesuatu yang abnormal, di mana kita berbuat baik tetapi dibalas dengan kejahatan. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan di dalam doa. Yang kedua, dalam ayat 18 mengatakan, aku mau menyanyikan syukur kepadamu. Yang kedua apa? Bersyukur kepada Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan ayat 18, di tengah-tengah rakyat banyak aku mau memuji-muji Engkau. Ada 3 hal Bapak Ibu di dalam menghadapi sesuatu yang tidak normal. Ya, ketika kita berbuat baik dibalas dengan kejahatan, ada 3 hal yang dilakukan pemazmur. Menyerahkan kepada Tuhan di dalam doa, bersyukur kepada Tuhan, lalu memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pemazmur melakukan ketiga hal tersebut dengan sungguh-sungguh. Ya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita berbuat baik tetapi dibalas dengan kejahatan, lakukan berdoa, lakukan bersyukur, lakukan memuji dengan sungguh-sungguh seperti pemazmur ini. Ya, sampai semua orang melihat, ya, perhatikan, sampai semua orang melihat ada keubahan karakter hidup sehingga menjadi kesaksikan orang banyak. Ya, jadi kalau orang berbuat jahat, kita berbuat baik dan orang itu berbuat jahat kepada kita, kita berdoa, bersyukur, memuji, lakukan sungguh-sungguh. Sampai kapan? Sampai keubahan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena pemazmur ini mengatakan seperti ini, ya. Perhatikan, ya. Perhatikan. Di ayat 18 dikatakan, aku bersyukur dalam jemaah yang besar, memuji Tuhan di tengah-tengah rakyat. Artinya apa? Sampai seluruh manusia di sekeliling kita itu melihat keubahan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin orang akan berkata seperti itu, orang ini disakiti sama si A, orang ini loh, si A itu berbuat jahat kepada dia, tetapi kenapa dia berdoa, bisa berdoa untuk orang yang menyakitinya, bisa mengucap syukur kepada Tuhan, bisa memuji Tuhan. Itu menjadi kesaksian keubahan karakter terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sebenarnya dengan melakukan hal tersebut, ya, kita atau pemazmur tadi menyediakan tempat pembalasan bagi Tuhan. Jadi dengan adanya orang kita berbuat baik tetapi dibalas dengan kejahatan, itu merupakan suatu proses yang membuat kita seharusnya adalah mengubah karakter kita, suatu proses untuk mengubah karakter kita, dan itu menyediakan tempat bagi Tuhan melakukan pembalasan. Memang secara daging Bapak Ibu seperti kita mengalami kerugian, nggak bisa membalas langsung, nggak bisa nyelatu langsung, nggak bisa maki-maki langsung, ya. Kita pasti merasa kurang puas hati, secara daging kita merasa puas hati. Tetapi ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan hal pembalasan itu, mungkin Bapak Ibu akan melabrak, memaki-maki orang itu, maka keubahan karakter tidak dapat kita peroleh. Lalu pembalasan dari Tuhan bagi orang itu juga tidak akan ada, ya. Karena pembalasan manusia itu hanya terbatas, tapi kalau Tuhan yang membalas, itu ada perhitungannya sendiri dari Tuhan, lebih dahsyat, lebih mulia, lebih agung untuk keselamatan orang itu, ya, bukan membinasakan. Tapi kalau manusia yang membalas itu untuk membinasakan, tetapi kalau Tuhan yang membalas untuk keselamatan orang itu, Bapak Ibu. Jadi kita harus mengingat segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, tentu Tuhan mempunyai rancangan dan rencana dalam hidup kita. Yaitu apa yang terutama rancangan Tuhan itu, yaitu supaya kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Jadi jangan sedih hati, jangan susah hati kalau
Kalau kita berbuat baik dan orang itu membalas dengan kejahatan, jangan panas hati, jangan marah, Bapak Ibu, tetapi anggaplah itu sebuah pijaan bagi kita untuk kita mengubah karakter kita menjadi sama seperti Kristus. Anggap sebagai proses, sebagai ujian untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, dalam keadaan normal seperti pembacaan kita ini pada Mazmur 35 ayat 12-18 ini, marilah kita lakukan seperti yang dilakukan pemazmur, maka karakter Allah muncul dan tampak dalam kehidupan kita, bukan karakter daging yang membawa dan menyeret kita dalam kebinasaan. Jadi Bapak Ibu, mari bersabar kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, padahal kita sudah berbuat baik, sabar. Ini adalah ujian, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menaikkan level kita. Ya, level up. Kita harus level up, menaikkan level kita untuk kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Semoga firman ini menjadi perenungan kita untuk kita mengarungi, untuk kita menjalani kehidupan kita pada hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa mengakhiri Gemar Online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan kasih-Mu, di mana Engkau sudah menyatakan firman-Mu, remah-remah untuk kami nikmati pada pagi hari ini. Kami mau meniru contoh pemazmur dalam Mazmur 35 ayat 12-18 ini. Ketika kami berbuat baik kepada seseorang, tetapi orang itu berlaku jahat, membalas dengan kejahatan. Tuhan, ajar kami mengerti, tetap mengerti bahwa hal itu Engkau izinkan terjadi untuk menaikkan level iman kami, menaikkan level percaya kami, bahwa segala sesuatu terjadi seizin Engkau dan menghasilkan keubahan hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Tetap kami mau berdoa, menyerahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan juga bersyukur dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Demikian yang kami naikkan, panjatkan dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau menyertai umat-Mu dimanapun umat-Mu berada sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini Tuhan, mulai awal pagi hari, siang hingga malam nanti, di dalam tangan kasih-Mu yang sempurna yang memelihara setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat mengalami keubahan hidup. Salam bergemar.